Soal nomor 1, berikan statement atau pendapat Anda mengenai perkembangan ilmu falak di era modern saat ini. Jadi jawabannya, pada saat ini ilmu falak itu sudah sangat berkembang dengan sangat pesat karena semua sudah bisa kita akses melalui internet. Contohnya menggunakan kalkulator saintifik, kompas, dan aplikasi lainnya. Awalnya perhitungan ilmu falak itu dilakukan dengan secara satu persatu dan memerlukan waktu yang sangat lama. Seiring berkembangnya zaman, perhitungannya dapat kita lakukan dengan hanya sekali perhitungan saja dan akurasi yang lebih tepat, sehingga mempermudah kita semua, bahkan orang yang awam pun sudah bisa menghitung dan menentukan jadwal waktu sholat dengan mudah. Contohnya menentukan arah kiblat, menentukan waktu sholat dengan hanya membuka aplikasi saja. Soal yang kedua, sebutkan apa saja jenis-jenis ilmu falak dan berikan penjelasan dan contohnya. Jenis-jenis ilmu falak itu sangat banyak, tapi yang saya sebutkan cuma 3, yaitu jenis ilmu falak yang pertama, ilmu hisab. Ilmu hisab ini yaitu ilmu yang menghitung dan menentukan posisi benda-benda langit seperti matahari dan bulan untuk menentukan waktu ibadah. Contohnya menghitung posisi hilal pada akhir bulan Syakban untuk menentukan awal Ramadan. Metode ini dapat dilakukan dengan berbagai metode hisab hakiki, kontemporer, atau jenis ilmu falak yang kedua, ilmu ruqyat. Ilmu ini digunakan untuk melihat dan mengamati langsung penangkapan hilal di awal bulan Hijrah. Contohnya mengamati hilal pada akhir bulan Ramadan untuk menentukan apakah besoknya sudah masuk 1 Syawal atau tidak. Ini dilakukan dengan mata telanjang atau bantuan teleskop. Ilmu yang ketiga, jenis ilmu falak yang ketiga, ilmu astronomi. Walaupun tidak sepenuhnya ilmu falak ini berfokus pada aspek ibadah, jenis ilmu ini melibatkan studi astronomi umum dalam konteks sejarah dan peradaban Islam, termasuk kontribusi ilmuwan Islam dalam perkembangan astronomi. Contohnya dapat kita lihat dalam penelitian Al-Biruni tentang rotasi bumi dan perhitungan akurat jarak bumi dan bulan, atau karya Al-Khwarizmi dalam pemetaan posisi bintang. Soal yang ketiga, deskripsikan objek kajian ilmu falak berdasarkan contoh. Jadi ilmu hisab, objek kajian ilmu hisab yang dapat saya sampaikan. Jadi posisi dan pergerakan benda langit, terutamanya matahari dan bulan, yang digunakan untuk menentukan waktu-waktu penting dalam kalender Islam. Objek kajian yang kedua berdasarkan contoh yang saya sebutkan, yaitu ilmu ruqyat. Jadi dalam ilmu ruqyat ini, observasi langsung bulan sabit atau hilal pada awal bulan Hijrah setelah matahari terbenam. Yang ketiga, ilmu astronomi. Dalam ilmu astronomi ini dapat kita kaji, objek kajiannya dapat kita lihat dari fenomena benda langit secara umum dalam konteks sejarah peradaban Islam, termasuk planet, bintang, dan fenomena langit lainnya. Soal nomor 4, apa gunanya kalkulator saintifik dalam pembelajaran ilmu falak? Kalkulator saintifik adalah alat hitung elektronik yang dapat melakukan macam-macam perhitungan matematika, termasuk menghitung posisi matahari dan bulan. Kalkulator saintifik berguna untuk menghitung posisi benda langit tertentu dalam ilmu hisab, perhitungan trigonometri atau sin, cos, tan.
Yang tiga ini diperlukan untuk menentukan posisi dan sudut ketinggian benda langit. Yang kedua, gunanya untuk perhitungan waktu sholat. Kalkulator saintifik diperlukan untuk menghitung yang melibatkan sudut posisi matahari. Kalkulator saintifik digunakan untuk menghitung derajat posisi matahari dari fajar hingga terbenam yang menentukan awal dan akhir waktu sholat. Soal nomor 5, berikan penjelasan yang Anda pahami mengenai alat instrumen ilmu falak. Dalam ilmu falak, alat instrumen terdapat berbagai instrumen atau alat yang digunakan untuk melakukan observasi, pengukuran dan perhitungan terkait benda langit. Alat-alat ini membantu kita dalam menentukan waktu ibadah, arah kiblat, awal bulan hijrah, dan fenomena astronomi lainnya. Contohnya, rubuk muzayyab. Alat instrumen ini dipergunakan untuk menghitung sudut benda-benda angkasa, menghitung waktu, menentukan waktu sholat, kiblat, dan lain-lainnya. Alat ini terdiri dari kurva berbentuk seperempat lingkaran yang dipergunakan oleh cendekiawan Muslim pada masa keemasan Islam. Yang kedua, kalkulator saintifik. Alat ini berguna untuk membantu praktis untuk menghitung hasil dari rubuk muzayyab agar mempermudah menemukan hasilnya dengan rumus-rumus tertentu. Yang ketiga, alat instrumennya kompas. Alat ini digunakan untuk menentukan arah dan lokasi dengan menggunakan magnet dengan menunjukkan